warahmatullahi wabarakatuh. Salam Alifba, salam NKRI, dan salam baik hati untuk kita semuanya. Pada malam hari ini di studio Alifba telah kedatangan tamu yang nanti akan ada sebuah cerita yang sangat seksi, yang tamu kita ini yang pernah menggemparkan dunia ya, di sejagat raya ini. Siapa dia? Beliau ini adalah saudara Khairul Ikhwan. Dia adalah seorang teroris, ex napiter, narapidana teroris, dan dia teroris yang sangat gila nih. Yang ketika itu hampir semua orang yang ketemu pasti berlari. Tapi saat ini alhamdulillah telah hadir di studio Alifba, di studio Alifba TV ini, dan kita langsung bincang-bincang dengan saudara Khairul. Selamat malam, assalamualaikum Mas Khairul. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak kira itu jenengan itu gede, tinggi, besar gitu Mas Khairul. Saya membaca dulu itu bahas beritanya jenengan itu, ya Allah, ternyata orangnya cukup kalem, ganteng, bersahabat gitu ya. Luar biasa pengalamannya. Gini Mas Khairul, sesuai dengan catatan saya itu nama panjenengan itu saudara Khairul Ikhwan ya. Ya, saudara Khairul orang yang sangat baik. Insyaallah, amin. Iya, Khairul amin. Itu orang tua pasti berikan nama orang yang sangat baik, dan ternyata baik gitu ya. Desanya nggak perlu lah saya sebutkan, apalagi kabupatennya nggak perlu ya, karena nggak ngerti apa-apa ya. Betul. Iya. Betul, guys. Iya. Ini perjalanan jauh, mohon maaf telah sudi hadir nih di studio Alifba ini. Ya, kita nggak apa-apa, kita nggak kepingin mengkorek-korek jenengan dulu itu enggak. Tetapi saya kira jenengan saat ini sudah sangat merah putih sekali ya. Amin, insyaallah. Iya. Terus Mas Khairul, dulu pernah kerja di Jakarta? Kerja tidak sebenarnya Gus, cuma ada panggilan tahun 2009 itu. Sebenarnya saya udah kerja di kampung, kemudian ada panggilan untuk mempersiapkan pelatihan di Aceh, Janto tahun 2009. Makanya saya diharuskan ke Jakarta. Pelatihan apa? Pelatihan militer, waktu itu di hutan Janto di Aceh. Kok militer? Emang militer? Ya, kita ini salah satu contoh sipil yang dimilitarkan. Oh, iya. Terus? Di sana kita dilatih militer, kemudian pelatihan untuk senjata api dan bom biasanya seperti itu. Iya. Kalau pelatihan militer di Jamaah. Nah, ketika itu saya belum sampai masuk ke Jantonya. Jadi saya baru sampai di Medan waktu itu, kemudian stay beberapa hari di sana, kemudian banyak sekali penangkapan di Aceh. Akhirnya saya diperintah untuk kembali ke Jakarta. Iya. Yang latih juga militer ketika itu? Bukan, jihadis juga. Jihadis? Iya, jihadis. Iya. Kenapa kok jenengan dipanggil dari kampungnya yang sudah bekerja itu? Apa saat di kampungnya itu kemudian jenengan sudah mulai ada benih-benih ajaran-ajaran teroris? Iya, jadi cerita panjang itu sebenarnya saya mulai berproses, mulai nol menjadi ekstremis itu saya butuh waktu sekitar 10 tahun. Wow. Ya, 10 tahun. Mulai dari step intoleransi, kemudian naik kembali ke radikalisme, kemudian akhirnya ke terorisme itu. Saya butuh waktu 10 tahun. Iya. Jadi itu benar-benar saya tidak menyadari, halus sekali, saya tidak menyadari bahwa tujuan dari semua itu adalah terorisme. Iya. Sama sekali dulu waktu itu mengikuti itu nggak ada tujuan pribadi gitu, nggak ada tujuan kepengen apa gitu? Nggak ada, selain untuk memperbaiki agama saya, iya. Membela agama saya dan sebagainya. Nggak ngerti bahwa itu akan di-mindset menjadi seorang teroris gitu? Nggak ada. Nggak ada. Hingga kemudian akhirnya jenengan menjadi
teroris beneran. Iya. Bahkan saya menganggap bahwa sebutan teroris itu tidak pantas untuk kami mujahidin. Marah ya kalau Iya. dikatakan teroris ya. Iya, Jangan berjuang lah ya, Iya. pasnya. Iya. Maunya begitu. maunya begitu. Iya. Kalau saya melihat dan membaca nih, padahal Mas Hairul ya, Iya. bapaknya mbahnya dulu, Iya. mbah dari bapak, mbah dari ibu, seorang kiai loh. Iya, betul. Iya. Kenapa kemudian malah miring dari ajaran mbahnya? Saya pikir ini adalah salah satu bentuk dari kebodohan pribadi saya yang tidak bisa melihat semua ajaran tetua saya dan guru-guru saya itu sebagai ajaran yang benar. Ketika saya dimasuki satu ajaran dan doktrin baru yang berbeda dari apa yang saya dapatkan di pesantren dan di rumah, itu saya lebih tertarik ke sana. Saya ingin tahu lebih dalam dan semakin dalam. Itulah yang membuat saya akhirnya sampai ke jurang yang terlalu dalam itu. Bukannya malah enak jadi teror cinta. Ya harusnya begitu, Gus. Ya, teror kasih sayang itu malah lebih hebat gitu. Masuk surga kan jalannya banyak ya. Iya. Iya. Jadi sekarang sudah seperti ini ya harus menjadi teror cinta. Siap. Menebarkan cinta dan kasih sayang. Siap. Ya, terus gini Mas Hairul. Ya. Dulu itu jenengan tertangkapnya bareng sama siapa saja? Rangkaiannya itu dengan teman-teman di perencanaan bom Myanmar. Iya. Ya. Kemudian karena salah satu bahan yang dipakai itu adalah buatan saya, akhirnya saya merembet ke saya. Oh. Ya, sebenarnya saya jauh di luar dari jamaah mereka. Iya. Jadi ada penghubung di antara kami. Kemudian akhirnya produk saya dipakai sama mereka. Jaringannya apa jaring? Saya yang Kelompok apa itu? sebelum itu mulai tahun 2009 sampai 2011 itu saya jamaah Taliban Melayu. Jamaah Taliban Melayu. Ya. Betul. Afghanistan itu. Berafiliasinya ke Afghanistan memang. Oh. Tapi kita ada di Melayu, makanya kita namai sebagai jamaah Taliban Melayu. Terus habis itu gabung lagi dengan apa? Habis itu saya sendiri. Iya. Membuat rangka sendiri, membuat jaringan sendiri. Membuat jaringan sendiri. Karena merasa sudah mampu. Iya. Mencari dana sendiri. Mencari dana sendiri juga. Iya. Istimewa sekali. Sekarang nyari dana bisa nggak? Agak kesulitan, Gus. Kesulitan ya? Iya. Iya, untuk membangun pondok pesantren apa gitu loh. Iya. Atau bangun kafe gitu. Insya Allah kita optimis ya. Iya. Jadi dengan beberapa teman karena tersangkut karena mengambil produk Mas Hairul itu ya. Iya. Iya. Kasusnya apa saja tuh? Kenapa kok dipilih Myanmar, kedutaan Myanmar? Karena apa? Saya nggak tahu. Dianggapnya apa? Saya nggak tahu itu kelompok mereka yang merencanakan seperti itu. Tetapi saya memang waktu itu membuat senjata api. Jadi ceritanya waktu tahun 2012 saya kan pelarian selama 4 tahun. Kemudian melarikan diri di Sulawesi 2 tahun. Kemudian tahun 2012 saya balik ke Jakarta. Di Jakarta bikin bengkel besi. Ya. Kemudian ada beberapa permintaan sebenarnya teman-teman. Nah, mulai tahun 2011 itu saya sudah mulai berproses untuk turun, Gus. Jadi yang awalnya Turun gimana? Tingkat radikalisme saya udah turun. Oh iya. Mulai tahun 2011 itu saya udah mulai berprogres untuk turun. Walaupun sedikit demi sedikit memang perlu kerja keras yang luar biasa untuk bisa sembuh. Saya waktu itu ketika dimintai untuk bikin macam-macam saya nggak mau. Iya. Tetapi ada desakan salah satu orang yang minta terus ke saya, Bang, bikinin dong yang silent, senjata api yang silent, yang tidak bersuara. Kemudian saya bikinkan. Nah itulah yang menjadi Pakai masuk peredam gitu. Iya. Bisa. Bisa. Sadis ya.
Sekarang kalau misalnya saya pesen mau nggak? Nggak mau lah. Nggak mau udah. Nggak mau udah. Saya bayar gitu. Udah. 100 juta. Nggak mau udah. Nggak mau udah ya. Nggak mau. Udah nggak tertarik itu ya. Nggak, sama sekali nggak. Saya lebih tertarik ke dunia furnitur sekarang. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya tadi aku lihat di kampungnya itu. Ya, di kampung di Blitar saya bikin. Oh di Blitar itu. Iya, Pakai resin itu ya. resin ya. Sangat bagus, indah sekali itu. Bahkan ada aku lihat seperti virus apa namanya? Persi ya. Saya lihat di mejanya itu kayak ada virus Persia. Itu resin itu. Iya, iya. Ya, meja yang terakhir saya bikin itu saya pakai konsep Lichtenberg. Lichtenberg itu satu kayu yang di strum Oh. pakai voltase tinggi, maka dia akan terbakar, Iya. membentuk seperti petir dan sebagainya. Iya, iya. Kapan waktu kalau ada Teknik-teknik. saya sempat boleh saya main. Boleh Lihat sekali. ke showroomnya. J. Iya. Siap. Saya ngelihat itu di foto-fotonya menarik sekali. Saya suka dengan yang antik-antik gitu Oh iya, ya. siap. Iya. Jadi sekarang konsentrasi di Iya. furniture ya. Iya, furniture. Iya, masya Allah. Ya, gini lagi nih. Yang mengajak pertama mempengaruhi dulu gitu ya. Mempengaruhi dengan faham-faham radikal, faham teroris. Awal mula di kampung itu siapa yang mengajak? Ada seorang teman yang ketika saya masih di pesantren waktu sanawiyah, itu saya bergaul erat sama satu teman yang sudah kuliah di Jombang. Mulai dari situ kita sering ngobrol, sangat dekat sekali. Kemudian kita membahas segala macam, mulai dari politik, militer, ekonomi, dan sebagainya. Hampir setiap malam kita ngobrol sampai pagi. Kemudian berkembang. Kemudian dia mulai bawa-bawa buku-buku tentang konsep syariat, Ya, konun asasi dan sebagainya. Kemudian saya mulai tertarik dari situ. Kemudian lebih lagi dimasuki tentang konsep jihad dan sebagainya. Makanya wah, benar-benar baru ini menurut saya. iya. Saya suka hal-hal yang baru, yang menantang. Iya. Ya, gini. Sambil kita ngobrol nih. Siap. Ini ada produk anak santri. Siap. Namanya produk Sari Buah Maja. Ini bisa untuk menyembuhkan penyakit anemia, diabetes, asam lambung, paru-paru. Cobain, Ya, Mas Hairul. siap. Kebetulan saya punya anemia juga. Moga-moga sembuh. Nanti dari sini nanti kita bawain Siap. 4 botol insya Allah sembuh. Ya. Insya Allah kalau untuk asam lambung 4 botol ini langsung bisa sembuh. Oh gitu ya. Ya, rata-rata sembuh mah asam lambung gitu. Iya. Ini produk santri. Oh iya. Ya, harus begitu. Santri harus pintar. Iya. Jangan jadi santri yang meligi, bisanya ngaji dong. Siap. Biar nggak jadi teroris. Iya. 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 Terus di dalam kelompok teroris nih, Mas Herol, jenengan paling ahli itu apa? Membuat apa nih paling ahli? Senjata api. Paling ahli? Iya. Semua jenis? Enggak juga karena kan jenis itu kan ribuan bahkan jutaan Iya. ya. Yang terakhir saya bikin itu saya punya konsep bagaimana bisa membuat senjata yang mematikan dengan bahan yang paling mudah dicari, kemudian harganya murah dan mudah untuk dikembangkan. Termasuk anunya, apa namanya, amunisi? Iya, amunisi pun kita Bikin nggak, jenengan? iya bikin, karena memang kita nggak mau tergantung ke pasar Oh. gelap. Kita harus bisa bikin sendiri, produksi sendiri, sehingga kita nggak tergantung kepada pasar gelap dan sebagainya. Ya, tapi nggak usah diomongin di sini, nanti ditiru. Siap. Ya, bagaimana prosesnya jangan diomongin di sini, Mas Herol. Iya. Ya, nanti kita berdua aja. Asik. Setelah selesai seperti ini kita ngomong-ngomong. Iya. Capek nggak sih jadi teroris? Capek sekali. Setiap doktrin yang ada di dunia terorisme itu sangat ketat dan berat. Ya. Untuk makan saja kita juga harus
karena waktu itu saya berada di grup yang paling ekstrim. Iya. Bahkan contohnya nih, ketika grup jihadis yang lain tidak meyakini bahwa KTP dan pengurusan pajak kepada negara itu sebagai bukti kekafiran, Iya. menganggapnya sebagai kewenangan idari, hanya kebutuhan administrasi. Saya waktu itu menentang. Saya menyatakan bahwa pembayaran KTP, pembayaran pajak dan pembuatan KTP itu sebagai bukti ketundukan kepada negara kafir. Ya. Maka secara otomatis orang itu kafir. Seperti itu. Berarti Bahkan orang yang memiliki KTP kafir. Kafir, Ibu Anda punya KTP nggak? kafir semua. Ibu Semua- Anda punya KTP? Ya, semua, bahkan semua keluarga saya itu, kakak-kakak saya semua akan saya kumpulkan kemudian saya kafirkan. Allahu Akbar. Semua bisa ditanyakan sama keluarga saya waktu sebelum saya berangkat itu sudah saya kafirkan. Dan itu diyakini oleh jenengan Iya, dan teman-teman yang lain. ada teman-teman yang nggak banyak sih, Iya. yang se ekstrim saya nggak banyak. Lah kalau ada ridhollah fi ridhol walidain itu gimana? Ridhonya Allah, ridhonya kedua orang tua. Saya waktu itu meyakini bahwa Sedangkan jihad itu kan tujuannya mencari ridho Allah. iya, Kenapa menentang orang tuanya dikatakan kafir? waktu itu saya menganggap bahwa ketika orang tua itu kafir, maka kita harus berpisah dari mereka secara fisik dan Iya. berpisah dari berlepas diri dari apapun yang mereka lakukan. Astagfirullah. Sudah batal hubungan Hak Adam. hak Adam di situ. Selesai. Terus minta maafnya dengan cara apa itu sama kedua orang tuanya? Itulah yang sampai hari ini menjadi penyesalan terbesar saya. Saya tidak sempat untuk meminta maaf kepada ibu saya. Oh iya, Iya. sudah nggak ada. Nggak ada. Bahkan ketika beliau nggak ada itu ketika saya ada di Sulawesi pelarian, jadi saya udah nggak sempat pulang dan sebagainya. Nah, Tapi- itu juga yang membuat saya menjadi pemantik saya untuk berproses kembali Iya, iya. turun. Tapi insya Allah ibu jenengan husnul khotimah, Amin, amin, amin. diampuni segala dosanya, Amin. dan semoga Mas Hairul juga bisa kembali diampuni oleh ibunya dan diakui sebagai anaknya. Sekejam-kejamnya ibu nggak akan mengakui anaknya. Hanya waktu Iya. dan ruang yang kemarin tidak bisa mempertemukan karena sesuatu hal. Ya, jadi bapak masih Bapak meninggal dulu. mau meninggal dulu. Iya, Oh, iya, iya. Terus ibu, iya. Bapak itu sebelum saya meninggalkan rumah, bahkan Bapak meninggal. Kemudian ketika saya meninggalkan rumah, ibu saya sakit selama 3 tahun, kemudian meninggal tahun 2013 itu. 2011. tapi keluarga jenengan kakak adik itu ada? Kakak ada banyak. Kakak ada? Iya. Oh ya, sekarang udah kembali baik. Alhamdulillah mereka mau menerima kembali saya. Jenengan minta maaf nggak? sama kakak? Iya, iya. Diterima ya? Iya. Alhamdulillah. Ya paling satu-satunya hal bapak ibu ketika jenengan melakukan kegiatan yang baik, Iya. diniatkan, keandikan ada pahalanya untuk bapak dan ibunya. Iya. Ya, saya ikut prihatin dan saya sama santri insya Allah mendoakan semoga bapak ibunya diampuni segala dosanya Amin, amin. dan dimasukkan ke surganya Allah. Dan jenengan nanti di akhirat akan kembali menyatu menjadi Amin. keluarga besar ya di surga kelak nanti ya. Jadi ikut sedih nih Mas Hairul lah. Ya nggak apa-apa. Iya. Saya biasa kalau cerita tentang hal ini menangis, tapi alhamdulillah hari ini kuat. Iya, nggak harus saya ibu dong. Saya Iya, udah lihat iya, kok siap, berkaca-kaca matanya tadi. Nggak apa, tapi insya Allah mereka bergabung kok. Saya tahu Amin, amin. ibu jenengan penuh cinta dan kasih sayang. Betul. Ya, doakan saja ibunya terus menerus. Insya Allah. Ya, terus ini cara berproses nih kan sulit tentunya keluar dari kelompok itu. Sulit nggak sih? Sangat sulit, Gus. Pernah diancam nggak? Diancam sering sekali. Oh ya, Ya, sering sekali ada ancaman. Karena melihat saya tampil di banyak media, bagaimana saya
membuka jaringan, bagaimana saya membuka pola pikir yang salah mereka, kemudian memperbaiki pola pikir itu, doktrin-doktrin yang salah itu saya buka, kemudian itu yang membuat teman-teman X yang dulu sangat membenci saya. Sekarang udah nggak? Kalau teman-teman di Taliban Melayu itu banyak yang berangkat ke Suriah dan meninggal di sana. Menjadi mujahid di sana. Iya, Kepingin masuk surga dengan cara perang. betul. Iya. Kesulitannya itu di bagian mana? Ingin keluar. Kesulitan itu yang pertama bagaimana bisa mereduksi doktrin-doktrin yang sudah sangat kuat ada di otak kita. Saya pikir saya nggak akan bisa sembuh tanpa teguran langsung dari Allah. Iya. Suatu malam ketika di hutan di Sulawesi, saya bermimpi tentang ibu saya. Iya. Kemudian itu berulang sampai 3 hari. Allah. Akhirnya saya nggak kuat, terus saya turun ke kota Pasangkayu. Dari sana saya telepon rumah, kemudian dibilang oleh kakak, ibu telah meninggal beberapa jam yang lalu. Allah. Artinya 3 hari sebelumnya saya sudah Ingatkan ya. Dan setelah saya keluar, semua orang bercerita bahwa setiap saat ibu itu memanggil saya, mendoakan saya di setiap sholatnya. Itu yang membuat saya kembali, dan itu yang membuat saya akhirnya memahami bahwa doktrin sekuat apapun itu tidak akan bisa mengalahkan fitrah cinta kasih seorang anak dan orang tua. Betul. Jadi kata kakaknya, kata tetangganya setiap baca sholat gitu selalu mendoakan jenengan. Iya. Untuk kembali. Iya. Dan makbul ya doanya ibu ya. Yaitu luar biasa. Yaitu bentuk daripada cintanya ibu kepada anak di situ. Hingga kemudian Mas Irul pada hari ini ketemu dengan saya nih di studio kami ini. Ya. Terus kemudian Mas Irul nih untuk keluar dari zona yang seperti itu dengan cara apa, Mas Irul? Untuk mengimbangi doktrin yang masuk, saya biasanya dulu itu sering mencari referensi dari ulama-ulama lain selain ulama jihadis. Itu yang selalu saya cari. Saya melihat bagaimana ulama-ulama di luar ulama jihadis itu memandang jihad, memandang perjuangan syariat, bahkan konsep syariat yang mereka miliki dan konsep syariat yang jihadis miliki. Itu perbedaan banyak, bahkan sampai ke akarnya, yaitu konsep ketuhanan. Ketika dulu saya di Wahabiyah, saya meyakini ya sebagaimana konsep Wahabi, yaitu uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat dan sebagainya. Kemudian meyakini bahwa Allah itu hanya di atas, kemudian sepertiga malam terakhir turun dan sebagainya. Mempunyai betis, mempunyai mata, walaupun tidak sama dengan makhluknya. Sedangkan konsep di luar itu juga masih banyak. Contohnya ketika Asy'ariyah meyakini bahwa Allah itu ada, tetapi dia tidak bergantung kepada ruang dan waktu. Karena ruang dan waktu ini Allah yang ciptakan. Gak mungkin dia akan bergantung di situ. Ini semua saya berusaha mendalami, berusaha mencari, walaupun tidak mengingat semua dalil-dalilnya. Tapi saya berusaha untuk mereduksi pemikiran-pemikiran salah saya. Kemudian bahkan saya juga banyak mendengarkan pidato-pidato dari ahli filsafat dan sebagainya, bukunya dan sebagainya. Saya suka sekali membaca. Terus apa nih pesan-pesan buat teman-teman yang ada di luar sana nih? Mungkin yang ada di luar yang mungkin masih melakukan kegiatan-kegiatan teror, mungkin yang belum, apa pesannya buat mereka nih? Agar bangsa Indonesia ini tetap utuh, Bhinneka Tunggal Ika, ada toleransi, tidak ada radikalisme dan sebagainya.
satu yang saya ingin tekankan kepada teman-teman yang masih punya pemikiran radikal dan ingin merubah segalanya secara radikal dan melakukan terorisme, saya hanya berpesan satu: janganlah kalian berbuat kejahatan dengan dalih apapun dan dengan dalil apapun. Seperti itu ya. Berubahlah menjadi seorang terorisme, cinta dan kasih sayang. Ya, betul. Mari kita tebarkan cinta dan kasih sayang untuk sesama agar Indonesia tetap utuh di bawah naungan Pancasila. Tetap Tentunya aman kita dan tetap. damai. Amin ya Allah, amin. Salaman dulu sini. Yes, ya. Wah, thank you banget nih. Malam aku bahagia sekali nih. Thank you Mas Irul. Mungkin nanti kita bisa baru bincang-bincang lagi bersama, ada mungkin kawannya Ya, siap. Mas Irul, nanti kita undang, bisa kita bincang-bincang lagi ya. Oke, siap. Oke. Siap. Ya, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah bincang dengan Mas Irul. Dia ini seorang pembuat senjata api tanpa bunyi yang luar biasa, tapi jangan dicontoh, jangan ditiru, jangan belajar. Cukup Mas Irul, dan Mas Irul sekarang udah kembali menjadi insan yang kamil, menjadi bangsa Indonesia yang betul-betul merah putih dan mengajak kepada semuanya untuk cinta, kasih sayang dan damai untuk Indonesia. Dan jangan lupa, ini masih suasana Covid. Kita waspadai, gelombang ketiga masih ada. Kita tetap prokes, kita jaga kesehatan, kita tuh pakai masker dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI, salam baik hati untuk kita semua.